Seseorang yang mengalami kecelakaan dan koma, bukan dalam kondisi mereka telah mati dan dihidupkan kembali, itu tidak benar. Hanya saja, hal ini bisa terjadi karena energi hidup dalam keadaan begitu kaget. Jadi, yang lebih tampak adalah tampilan di luar dibanding yang di dalam, yang sedang membuat keputusan hidup atau tidak. Ini bukanlah pertanyaan filosofis, ini adalah pertanyaan praktis, apakah tubuhnya cukup mampu untuk hidup atau tidak. Jadi jika tubuh memilih untuk hidup, itu bukanlah disebabkan oleh para pekerja medis, mereka mungkin membantu. Tapi sebenarnya sang nyawalah yang memutuskan untuk tinggal, karena tubuhnya masih memungkinkan untuk dihuni. Mungkin petugas medis membantu membuat tubuh menjadi sedikit lebih memungkinkan untuk dihuni dibandingkan tanpa bantuan mereka. Itu sangat mungkin terjadi. Sehingga mereka tidak mati. Mereka berada dalam kondisi antara hidup dan mati. Mereka lebih terproyeksikan keluar daripada ke dalam. Bahkan sekarang, kalian sebagian terproyeksikan keluar. Lebih banyak terproyeksikan ke dalam. Pada saat itu, bisa jadi kamu dalam keadaan lebih banyak terproyeksikan keluar, sebagian ke dalam. Bahkan setelah mereka mati, tidak semuanya menghilang. Jika kamu tidak tahu, kita sering membahas hal ini berkali-kali. Sekitar 11 hingga 14 hari tubuh yang mati masih menumbuhkan kuku dan rambut dan semuanya. Karena nyawa menghilang secara perlahan, ia tidaklah langsung melompat keluar. Jadi kamu tidak bisa mendeklarasikan kematian seseorang secara spiritual hingga lewat dari 14 hari setelah kematian secara medis. Jadi, setelah menjalani hal hidup atau mati ini secara bolak-balik setelah beberapa waktu, kamu memutuskan untuk hidup. Tapi si tubuh hanya cukup layak huni untuk terbaring di tempat tidur, kurang layak huni untuk bangun dan berjalan atau melakukan apapun yang diharapkan bisa dilakukan oleh seorang pria atau wanita. Saya tidak mengatakan ini tanpa hormat, tapi saya ingin kamu melihat hal ini sebagai sebuah subjek, bukan sebagai hal yang emosional. Karena jika tidak demikian, kamu tidak akan melihatnya dalam cara yang tepat. Jadi jika kamu katakan ini adalah koma, ada dua macam koma. Yang pertama adalah hanya tubuhnya yang tidak aktif, tapi segalanya dalam pikiran masih aktif. Sehingga bisa terjadi banyak penderitaan. Karena mereka bisa melihat, mendengar, bisa mencium, mereka mengerti, tapi tidak ada kemampuan untuk melakukan apa-apa. Berbicara menjadi hal terakhir dalam pikiran mereka. Mereka ingin bisa bangun dan berjalan. Mereka tidak mampu merespon. Tubuh telah menjadi tak berdaya, tapi pikiran masih aktif. Ada lagi jenis koma yang lain di mana tubuh dalam keadaan yang cukup baik, tapi pikiran telah menjadi cacat. Sehingga tubuh tidak bisa beraksi. Tubuh dalam keadaan baik, jika pikiran aktif maka ia bisa beraksi, tapi pikiran tidak aktif. Maka struktur fisik yang dibutuhkan bagi pikiran telah hilang. Sesuatu telah rusak, sehingga pikiran tidak mendapatkan akomodasi, sehingga ia tidak bisa beraksi. Namun bagian halus dari pikiran masih aktif. Hanya bagian pikiran yang kamu gunakan untuk menafsir, pikiran yang kamu gunakan untuk membuat penilaian, pikiran yang kamu gunakan untuk membandingkan, yang hilang. Tapi bagian pikiran lain yang hanya berputar dengan ingatan bawah sadar, yang masih ada. Jika itu tidak ada, maka tubuh tidak bisa hidup. Jadi jika seseorang berbaring di suatu tempat dalam waktu yang lama tanpa suatu pikiran yang mampu membedakan, perlahan dia bisa menyadari bahwa putaran ingatan bawah sadar yang terjadi dalam dirinya lah yang membuat segala sesuatu masih berjalan. Hal ini sangatlah mungkin. Saya belum pernah bersama orang-orang seperti itu dalam jangka waktu yang cukup. Sekali dua kali saya melihat mereka.
Saya merasakan ada sesuatu yang terjadi. Seharusnya mereka tidak memiliki pikiran, tapi banyak aktivitas yang sedang berlangsung. Jadi, sifat alami dari alam bawah sadar pikiran mungkin telah menjadi semacam kesadaran karena bagian pikiran yang sadar. Ketika bagian pikiran yang mampu membedakan telah hilang, sehingga bagian lain menjadi lebih muncul, yang kebanyakan orang tidak sadari. Jadi, mungkin tidak ada penderitaan yang aktif. Tapi bisa jadi ada semacam keadaan linglung, yang mana banyak manusia sangat menikmatinya. Kenapa orang-orang ingin minuman alkohol? Kenapa mereka mau obat-obat terlarang? Kenapa mereka tetap ingin berada dalam tempat tidur setelah matahari naik? Mereka suka itu. Dan kenapa mereka mau bermeditasi? Mereka seperti itu. Kalian tahu, berada dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar, garis batasannya. Mereka suka bermain-main sedikit di area itu. Jadi alkohol, obat terlarang, tidur, kelesuan, makan berlebihan, seksualitas, semua hal ini memberimu sedikit banyak rasa berada di garis batas antara bukan ini ataupun itu. Jadi sebenarnya, jika pikirannya, bagian yang mampu membedakan telah mati, sebenarnya ia mungkin berada dalam posisi yang bagus. Hanya berada. Tidak ada kerumitan, tidak ada yang dikerjakan, tidak ada apa-apa. Jika kamu menjaga tubuhnya nyaman, jika kamu memastikan tubuhnya tidak ada ruam, dan ini dan itu, sebenarnya dia mungkin berada dalam posisi yang sangat nyaman. Orang yang sesungguhnya menderita adalah tubuh telah menjadi lunglai, pikiran masih penuh waspada dan aktif. Maka orang ini akan menderita. Kecuali jika dia telah memahami keadaan dan menjadi sangat meditatif di dalam dirinya, jika ia sampai pada keadaan tersebut, itu bisa menjadi kondisi yang baik untuknya. Secara spiritual. Karena sekarang masalah orang-orang ini adalah, sekarang mereka bisa duduk dan meditasi selama berjam-jam. Masalah mereka hanyalah kaki dan punggung mereka. Jika mereka tidak menderita ini, mereka akan duduk seperti ini untuk berhari-hari. Ya kan? Jadi masalah-masalah itu telah dihilangkan untuk mereka. Tidak ada sensasi di kaki, tidak ada sensasi di punggung. Jika ia sampai pada kondisi itu yang mana saya percaya akan terjadi, jika saya menghabiskan waktu yang cukup bersama mereka, saya dapat memastikan apakah mereka telah mencapai kemampuan itu atau belum. Jika mereka berhasil, itu bisa menjadi sangat produktif secara spiritual. Tidak bertubuh, hanya pikiran yang terjaga. Wow! Inilah mimpi para meditator. Tubuh adalah satu hal yang menghalangi kamu, bukan? Fase awal pikiran adalah siksaan, tapi ketika kamu mengatasinya, satu-satunya masalah adalah, inilah masalahnya. Kamu tidak memiliki tubuh, sebuah pikiran yang terjaga. Wih. Hal ini sangat bagus, tapi banyak manusia yang merasa sangat menderita karena ini. Karena seluruh hidup mereka adalah tentang membandingkan diri mereka dengan orang lain. Seseorang sedang berjalan, mereka menderita. Seseorang berbicara, maka mereka menderita. Mereka tak bisa berjalan, tak bisa bicara, tak bisa melakukan apa yang orang lain lakukan, maka mereka menderita. Bahkan sekarang, ketika semua berjalan lancar, orang-orang juga menderita karena orang lain punya 1 miliar yang mana mereka tak punya, maka mereka menderita. Orang lain punya hal yang tidak mereka punya, mereka akan menderita, benar? Sehingga pola yang sama akan berlanjut pada mereka. Jika mereka keluar dari pola itu, sebenarnya hal itu menjadikan mereka berada di kondisi yang fantastis. Tidak ada masalah dengan fisik. Pikiran terjaga penuh. Kami bisa menginisiasi mereka. Saya bukan mengatakan hal ini dengan tidak menghormati kondisi mereka. Sesungguhnya, hal ini bisa berhasil baik untuk mereka. Jika tidak ada hal lain yang bisa dilakukan oleh tenaga medis profesional, hal ini bisa berhasil secara fenomenal untuk mereka. Hanya dengan berbaring, pikiran terjaga secara konstan. Itu bisa membuka segala keajaiban. Saya membahas pembicaraan seiring dengan ini karena saya hanya melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu harus tahu cara mengambil berkah dari itu. Jangan menjadikannya suatu kemalangan.
Karena apapun yang bisa terjadi padamu, bukanlah 100% dalam kendalimu. Tapi apa yang kamu lakukan dengan hal itu adalah 100% keputusanmu, bukan? Jadi jika hal seperti itu terjadi, mari kita ciptakan keuntungan besar dari itu juga.